Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh dan profesional, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penerapan KPI atau Key Performance Indicator secara kurang tepat di dalam organisasi atau di perusahaan kita. Cara-cara yang kurang tepat atau bagaimana kita mempersepsi KPI ini yang kurang tepat di dalam mengembangkan kinerja organisasi bisa menyebabkan fungsi strategis dari KPI itu tidak bisa kita dapatkan. Maka dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai bagaimana seharusnya cara pandang kita yang tepat terhadap KPI atau Key Performance Indicator. Yang pertama, cara pandang yang salah terhadap KPI adalah kita seringkali meniru KPI organisasi atau perusahaan lain. Ya, karena nggak mau repot, kita langsung mengadopsi ya dari perusahaan lain. Nah, KPI organisasi lain itu belum tentu tepat dan belum tentu dibutuhkan oleh organisasi kita saat ini. Karena kita tahu bahwa setiap organisasi memiliki level perkembangan kinerja sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, kompetensi mereka di dalam mencapai level kinerja. Seandainya kita langsung mengadopsi KPI dari organisasi lain, yang mungkin mengcopy paste atau menduplikasi gitu ya, maka yang terjadi adalah ya bisa jadi ya tim kita akan stres karena mereka barangkali belum fit gitu ya dengan KPI-KPI yang kita ambil atau kita adopsi dari organisasi lain. Ya, bisa menciptakan stres tersendiri kalau dipaksakan gitu ya. Jadi tidak bisa gitu kita misalkan untuk menyusun Key Performance Indicator langsung googling, cari di Google gitu ya. Mana nih contoh-contoh KPI, langsung plek bawa di organisasi kita. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Ya, harus dikaji dulu, dianalisa dulu. Ini pas nggak buat kita? Kemudian cocok nggak dengan kebutuhan proses bisnis kita, cocok nggak dengan kebutuhan operasional kita dan target-target yang ingin kita capai. Karena kalau tidak cocok, berarti tidak bisa diambil seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita memiliki penerapan KPI hanya memilih KPI yang mudah diukur, dihitung, atau dikumpulkan datanya. Ya, jadi kita tidak menyukai cara-cara yang sulit dalam menerapkan KPI. Ya, jadi kita hanya apa nih data yang biasa kita kumpulkan, laporan yang biasa kita dapatkan dari karyawan, ya sudah KPI-nya itu saja. Gitu ya. Karena kita sudah tersedia datanya gitu ya, mudah diakses dan lain-lain sehingga pengukuran KPI itu menjadi lebih mudah gitu ya. Nah, masalahnya adalah tidak semua yang penting itu, yang strategis itu dapat diukur dengan mudah. Jadi kita harus mencari cara untuk mengukurnya, gitu ya. Misalkan KPI Customer Satisfaction Index, gitu ya, kepuasan pelanggan. Memang agak repot mengukurnya, ya. Tapi kita bisa mencari cara untuk mengukurnya. Misalkan dengan survei sederhana, ya, skala 1 sampai 10 atau 1 sampai 5, kemudian sekian responden kita minta untuk mengisi survei, apakah itu bulanan, apakah per triwulan atau per semester, sehingga kita bisa mendapatkan Customer Satisfaction Index itu. Jadi jangan hanya memilih KPI-KPI yang gampang gitu. Ya, gampang tapi ternyata tidak penting buat apa gitu. Tidak strategis untuk organisasi kita. Jadi dapatkan KPI-KPI yang bernilai strategis yang kalau kita tahu berapa ukuran kinerja, indikator kinerja kita berkaitan dengan hal-hal yang strategis tadi gitu ya, maka ini akan membantu kita untuk meningkatkan kinerja organisasi kita semakin membaik lagi. Ya, itu yang kedua. Jadi cara pandang yang salah itu adalah hanya mengukur KPI-KPI yang mudah saja. Nah, ini hal yang harus kita hindari. Kemudian yang ketiga, membiarkan KPI kita itu cepat usang ya. Ya, maksudnya setelah kita di periode pertama penerapan KPI kita sudah mungkin merasa berpikir habis-habisan gitu ya untuk menerapkan KPI. Lalu itu diterapkan sampai 2 tahun, 3 tahun, itu saja gitu ya, tidak pernah ada perubahan, tidak ada adjustment, penyesuaian gitu ya. Nah, ini akan menjadikan bahwa KPI kita itu segera usang dan justru malah
hanya membuat organisasi kita mengalami stagnansi, tidak akan mengalami perkembangan signifikan. Karena kita tahu bahwa semua organisasi pasti akan menghadapi tantangan bisnis ya dan tantangan pengembangan kinerja organisasi yang tentu saja akan berubah terus sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, jadi ketika kita katakanlah melakukan raker atau rapat kerja tahunan misalkan seperti itu, maka kita harus berusaha gitu ya menemukan apa nih gitu ya indikator-indikator kinerja baru yang harus kita masukkan untuk setahun ke depan. Jadi jangan sampai KPI-KPI gitu sudah ketinggalan zaman gitu, sudah nggak sesuai. Ya apalagi misalkan kita melakukan perubahan-perubahan strategi, maka KPI-KPI itu pun harus ikut berubah. Ya kemudian yang keempat, ya ini kesalahan juga yang sering dilakukan. Banyak di antara organisasi itu langsung mengaitkan KPI dengan sistem insentif. Ya, nah ini juga sebetulnya tidak masalah. Ketika kita mengaitkan KPI dengan sistem insentif tidak masalah. Cuma kesadaran yang harus kita bangun di dalam benak karyawan atau SDM kita, ya jangan sampai KPI ini hanya sekedar digunakan untuk menilai kinerja mereka, lalu mereka mendapatkan insentif dari kinerja tersebut. Jangan sampai seperti itu. Mindset mereka harus tetap KPI ini adalah tools untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Ya, jadi ini prioritas, jadi ini hal yang sangat penting. Karena kalau misalkan biasanya nih, kalau isu di karyawan tuh, KPI itu kaitannya sama insentif saja gitu. Maka ketika yang ditangkap oleh karyawan paradigmanya seperti itu saja, maka mereka merasa bahwa ya sudah gitu. Ya saya cukup mengamankan KPI saya sendiri, yang penting nilai saya bagus, udah aja. Dia nggak berpikir secara tim, secara departemen, secara global, general, secara organisasional, nggak berpikir seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya ketika KPI hanya menjadi ajang untuk mendapatkan insentif masing-masing saja, maka orang akan bisa jadi akan bersaing gitu ya, dan bahkan akan bekerja secara individualistis dan tidak mau bekerja secara teamwork, karena dia pikir KPI ini hanyalah alat atau tools untuk mengukur kinerja dia lalu dikaitkan dengan insentif. Ya, seperti itu saja. Dia tidak menjadikan bahwa isu organisasi itu sebetulnya yang harus diutamakan, bahwa skop penerapan KPI ini adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan, bukan sekedar untuk dia mendapatkan insentif, seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir, jangan gunakan KPI sebagai alat untuk memerintah dan mengendalikan orang. Nah, ini juga ya, beberapa klien saya mengatakan, wah enak juga ya Pak ya, dengan adanya KPI ini kita jadi bisa mengendalikan orang-orang gitu, orang-orang jadi on the track. Sekarang serasa sudah autopilot semuanya jalan gitu, karena orang-orang semua fokus mengejar KPI-nya masing-masing gitu ya. Nah ini harus dikembalikan gitu ya pada pemahaman yang sebenarnya, ya pada proporsi yang sebenarnya, bahwa KPI ini adalah sampai kapanpun adalah tools untuk mengetahui level kinerja organisasi secara keseluruhan gitu ya. Jadi bukan alat hanya untuk memerintah SDM kita dan untuk mengendalikan SDM kita. Insya Allah kalau SDM kita sudah memiliki kesadaran yang tinggi gitu ya, kemudian mereka sudah punya motivasi yang kuat untuk berprestasi gitu ya, maka kita sebetulnya dengan adanya tools kinerja apapun gitu, mereka akan siap gitu. Apakah itu KPI, apakah itu OKR atau apapun, ya mereka insya Allah akan siap gitu. Jadi yang harus dibangun di dalam organisasi itu ya bahwa pemahaman bahwa kita ini harus menjadi seorang the outstanding performer, harus punya prestasi kerja yang luar biasa, punya motivasi yang kuat. Kemudian menjadikan semua SDM kita fokus gitu ya, bagaimana mereka bisa berkontribusi untuk memaksimalkan kinerja organisasi. Nah, jika kita memiliki cara pandang yang tepat terhadap KPI gitu ya, maka insya Allah organisasi kita dapat melesat kinerjanya dengan luar biasa. Mari kita rubah cara pandang kita yang salah terhadap KPI dan marilah kita bekerja dengan KPI gitu ya secara efektif gitu ya, dan mengajak serta mempengaruhi seluruh SDM kita untuk bahu-membahu bersama-sama membangun kinerja organisasi yang lebih baik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.